你！死于我手的灵族族长，是，还从未见你这副模样。是对是错，也不知。天，他父亲根本就没死。我的影子。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan di hari Senin kita bakal melihat sang Dewa Pakboy lagi. Makin hari makin sepi aja nih Dewa Pakboy nih, sedih deh kata si Han Yun. Tapi ya udahlah ya. Oke, kita masuk ke part 382 nih Tian Zhejun Against the Sky Supreme melawan yang langit tertinggi episode 403. Nah di part ini guys itu bakal seru karena kita melihat Han Yun yang galau. Dia bingung harus menghabisi reinkarnasi dari mantan kekasihnya ataukah tidak, yaitu si Son Yanro. Selain itu kita bakal mengetahui seberapa kuatkah Son Yanro ini, kenapa dia sampai ditakuti oleh para sekte lain. Seru kan, perang besar bakal terjadi nih. Dan Jenderal Son Yon ternyata beneran masih hidup. Kok bisa ya guys? Kalau berdasarkan part kemarin sih, kita menyaksikan Dewa Pakboy menyembuhkan tangannya Chang Feng dalam waktu singkat. Yang tadinya buntung langsung tumbuh kembali, sakti banget. Kalau bisa buat Mimin enak deh, biar otaknya kembali lagi. Sementara Son Yanro sibuk mencari keberadaan Jenderal Son Yon yang mungkin masih hidup dan kabur dari kejaran para musuh. Apakah mereka berhasil menyelamatkan dirinya nanti? Yang penting bencana sekarang adalah Xia Yinqiu yang dihidupkan kembali oleh bosnya. Itu bakal jadi masalah lagi yang terulang guys. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Singkat cerita, Han Yun memanggil para wanitanya untuk mengobrol beberapa hal penting. Sebelum itu, dia mengingat masa-masa ketika Son Yanro memberikan pesan terakhir, di mana dia bakal terus hidup kembali sampai menghabisi Han Yun dengan tangannya sendiri. Wah, itu bakal jadi bencana nanti nih. Tentu para wanita hanya sangat khawatir akan suami mereka. Kelihatannya dia begitu gelisah dan penuh dengan pikiran. Mereka mengiranya ini pasti gara-gara masalah di dalam kota nih. Tapi tentu bukan guys. Hanya membuat pelindung lalu menceritakan semuanya. Dia bertemu dengan penguasa kota Sonyon yang bernama Son Yanro. Son Yanro ini adalah kepala sekte dari klan jiwa yang tewas di tangannya Han Yun ketika dia masih jadi dewa. Suping auto kaget mendengarnya guys, karena di dalam tubuhnya kan masih ada Son sang istri yang ingat akan kehadiran Son Yanro. Untuk sekarang ingatan Son Yanro tentang masa lalu masih belum pulih, jadi dia masih belum mengenali Han Yun. Ditambah kekuatan klan jiwanya belum terbangun, jadi Han Yun bertanya-tanya, apakah keputusan dia membantu melindungi kota ini bakal jadi benar atau malah bakal jadi salah nantinya? Oh wala, pantesan aja nama kotanya kota Sonyon guys, karena mengambil dari nama Son Yanro. Makanya dia pengusaha kotanya kan. Ying Ying pun maju memaparkan pendapat dia. Dulu pertempuran terakhir mereka ketika di dunia dewa, Dewa Pakboy menyatukan seluruh alam ilahi Hongmeng untuk melawan klan jiwa. Dan hasilnya banyak korban jiwa dari sisi Han Yun yang berjatuhan. Nah jikalau sampai kekuatan jiwa milik Son Yanro terbangun, maka bisa menghancurkan langit dan bumi dan akan menjadi bencana besar bagi mereka. Jadi ingin berfikir agar menghabisi dirinya sesegera mungkin sebelum ingatan dan kekuatannya bangkit. Han Yun jadi galau guys. Dulu Jenderal Son Yan alias Jenderal Hao Kong sudah memperlakukan dia dengan baik. Kalau dia menghabisi Son Yanro, itu sama saja membentuk yang namanya permusuhan. Selain itu, dia juga merasa bersalah kepada Son Yanro di masa lalu. Han Yun mesti siap. Kalau ingatan Son Yanro sudah pulih, maka itu bakal menjadi pertarungan hidup dan mati antar mereka guys. Tidak ada kata mundur lagi.
Dia menjelaskan kenapa dendam Son Yandro bisa selama itu. Dulu si Son Yandro mengira kalau Tan Yun lah yang menghabisi ayahnya. Emang benar sih, tetapi itu masuk ke dalam pembelaan diri guys. Kedua saudaranya mencoba membalaskan dendam itu, tapi berujung dihabisi oleh Tan Yun. Nah, si Son Yandro juga sama menyerang Tan Yun dan lagi-lagi Tan Yun harus menghabisinya dengan tangannya sendiri, dengan alasan membela diri. Nah, tetapi guys, menurut Suping, ayahnya Son Yandro itu belum meninggal. Kok bisa? Jadi gini nih. Ketika si Tan Yun masuk ke reinkarnasi abadi gara-gara dihabisi oleh dua pengkhianat, yaitu Hun Tun dan Xian Supreme. Setelah itu istrinya Tan Yun, yaitu si Xuan yang di dalam tubuhnya Suping, menjadi incaran guys. Ayahnya tentu mencoba melindungi dirinya sampai tewas dalam pertempuran. Tapi sebelum ayahnya meninggal, dia memberikan pesan. 是轩辕柔前世的父亲勾结始源和混沌这两个混蛋谋。 Orang di belakangnya bekerja sama dengan Xian Supreme dan Hun Tun Supreme untuk membantai Tan Yun, itu sebenarnya adalah pemimpin dari klan jiwa, yaitu ayahnya Son Yandro. Nah, itu juga mengartikan berarti ayahnya Son Yandro itu boleh meninggal guys. Dia selamat dari serangannya Tan Yun. Tan Yun jadi sedih dong. Kalau memang ayahnya masih hidup, kenapa Son Yandro menuduh dia yang menghabisi sang ayah? Jian pun berfikir, apa jangan-jangan emang Son Yandro itu gila, sengaja pengen menjebak Tan Yun walaupun dia tahu ayahnya masih hidup. Ya, sudah terjadi seperti ini, Tan Yun sendiri pun bingung harus bagaimana. Kalau ayahnya Son Yandro selamat, tidak tahu sekarang dia masih hidup ataukah tidak. Kalau masih hidup pun tidak tahu dia ada di mana. 他爹被我所杀， Tan Yun pengen mencari dia karena cuma dia sajalah yang bisa mengungkap semua fakta di masa lalu. Wah, ternyata cerita masa lalunya Deopak Boy kita serumit ini ya. Bahkan ada hubungannya dengan ayahnya si Suping pula. Maksudnya ayah si Xuan guys. 还失手杀了他，我失手杀了他两个哥哥，才能解开当年的谜团。 Di sisi lain, penguasa kota Ichi yang bernama Long Xiao menyambut semua orang di perjamuan kotanya. Yes, di sana sudah ada Jenderal Sima dan lain-lainnya yang sudah berkhianat. Semua orang pun bersulang. Inilah bentuk aliansi untuk merebut kota Sonya secepatnya. Menurut Jenderal Sima, kota Sonya sudah melemah karena tersisa sedikit pasukannya Sonya di sana. Nah, tetapi ada yang mesti mereka waspadai, yaitu penguasa kota Son Yandro. 10 tahun lalu dia berada di tingkat 3 alam kaisar. Belum lama ini, beberapa tahunnya lalu, dia mengalahkan seorang praktisi kuat di tingkat 7 alam kaisar, yang berarti dia sekarang sudah makin kuat. Penguasa Long Xiao memerintahkan semua pasukan untuk bersiap. Mereka bakal mengirimkan pasukan besar ke kota Sonyan buat melakukan perang besar-besaran. Karena sekuat apapun Son Yandro, dia pasti ujung-ujungnya bakal tumbang dengan gabungan pasukan mereka yang banyak. Penguasa Long ini terkenal dengan orang sangat mesum. 上头说了，谨遵龙城主旨意。 Dia bahkan pengen menjadikan anaknya Jenderal Sima, yaitu Fei menjadi selirnya yang ke-36. Buset, banyak benar selirnya guys. Itu doyan apa kelainan tuh. Jenderal Sima terdiam mendengarnya. Dia tidak senang anaknya dianggap rendah seperti itu. Akhirnya Jenderal Sima angkat bicara dan mengatakan kalau anaknya tidak cocok untuk sang penguasa karena dia suka tinggal di dalam kegelapan. Mendengar itu, penguasa Long marah guys. Jenderal Sima pun menunjukkan kecantikan dari Son Yandro yang 10 kali lipat lebih cantik daripada anaknya. Jadi akan lebih baik mendapatkan dia saja yang lebih layak. Penguasa Long ketika melihat tampang Son Yandro, dia kaget bukan main. Cantiknya membuat Johnnyku bergetar, kata dia guys. Hahaha. Dia pun langsung pengen mendapatkannya. Segera kirimlah pasukan dan tangkap Son Yandro ini. Kakek-kakek mesum nih.
mengalahkan kakek Sugiono dari Jepang ini mah. Hehehe. 就他了。 Sementara itu Deo Pak Boy, dia sibuk memperkuat diri. Dia mengasingkan diri sampai menerobos alam pemurnian abadi tingkat 11. Baru aja pengen berbangga diri, tiba-tiba Xiao Sha datang melaporkan kalau Sun Yanzhou berhasil membawa kembali Jenderal Sun Yuan. Wah, berita mantap. Si Jenderal sudah kembali membuat Ling Er menangis sesedih-sedihnya. 是你看出我还没死。 Tan Yu datang memberikan selamat atas kembalinya sang jenderal. Justru si jenderal lah yang menyatakan terima kasih. Karena Tan Yu lah yang mengatakan dia masih hidup, membuat Sun Yanzhou mencari dan menyelamatkan dirinya. Tidak masalah. Sudah sepantasnya bagi Tan Yu melakukan itu semua. Padahal waktu itu Jenderal Sun Yuan sudah putus asa guys, ketika berada di ngarai jurang. Tapi nggak disangka-sangka, Sun Yanzhou menerobos semuanya untuk menyelamatkan dia seorang. Memang sih Sun Yanzhou ini sangatlah kuat. Itu sebuah berita baik, tetapi buruk bagi Tan Yun. Apalagi Tan Yun melihat matanya Sun Yanzhou yang semakin menyala. Itu adalah pertanda kekuatan jiwa di dalam dirinya sudah mau bangkit. Dalam artian, ingatannya juga bakal segera kembali nih. Waduh. Sun Yanzhou memberikan penghargaan kepada Tan Yun yang sudah mengatur kota dengan baik ketika dia tidak ada. Tetapi dia sempat mendengar juga kalau Tan Yun kemarin-kemarin berpura-pura menjadi orang kepercayaannya penguasa kota, alias membawa-bawa nama dia guys. Wah, ketahuan dah. Gimanakah jawabannya Tan Yun guys? Dia tidak menjawab apapun dan terdiam sejenak. Kita bakal tahu jawabannya di episode selanjutnya guys ya. So maka dari itu kita masuk aja deh ke bagian spoiler untuk part 383 nih Tian Zhezhun yang bakal rilis lagi di Jumat yang tentunya makin seru. Entah gimana cara Tan Yun menjawab pertanyaan itu. Tapi yang pasti hukumannya Tan Yun itu dikesampingkan dulu. Nah, Tan Yun di sini menjelaskan cara dia berperang melawan para musuh. Dia kebetulan memiliki ide cemerlang untuk melawan serbuan para musuh dari pasukan kota Ichi, ditambah aliansi-aliansinya yang berkhianat di kota Sun Yuan. Ini seru nih. Berarti di part ini nanti bakal terjadi perang besar ya guys. Bahkan kita dikasih lihat si Yingying yang bertarung bersama Chang Feng. Si Chang Feng masih sengaja tuh pengen PDKT bersama Yingying. Hehe. Apakah dia berhasil guys? Yingying ini orang yang sangat dingin dan diam. Disebut juga sebagai mesin pembantai tanpa emosi. Dia bisa menghabisi siapapun sesuai dengan perintah dari Deo Pak Boy. Mantap kan? Selesai dulu untuk part 382 nih Tian Zhezhun. Against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Kita update lagi di hari Jumat ya guys. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.